tapi kami selalu bangkit dan menjadi orang yang menang bersama dengan Engkau ya Bapa. Setiap intimidasi hulu di udara kami bersatu hati tolong patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua pemberitaan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, saya ucapkan Shalom. Waduh, kok lemes gini ya? Ya, Shalom. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi, kurang semangat. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Masa kok udah lemes? Belum lomba loh. Katanya tadi nanti ada lomba. Kok wis lemes gini ya? Ya, bersyukur sekali ya. Karena beberapa waktu ya, saya nggak datang ke sini. Karena dari kesibukan kerja juga kita untuk job-job yang diberikan Tuhan itu membuat saya lebih makin sibuk lagi ya. Bersyukur karena mempunyai talenta Tuhan berikan sehingga saya bisa membantu teman-teman dalam memperbaiki servis-servis ya. Bersyukurlah itu sebuah talenta, dan juga saya bisa memberikan kesaksian melalui itu kan kita bisa ngobrol-ngobrol kan, akhirnya kan kita menyaksikan cinta kasih Tuhan. Jadi memang kita nggak pernah main ke rumah orang-orang, tapi pada waktu servis lah kita kan main lah, kita ngobrol, dia kan pasti cerita sebuah masalah dia, kita masuk di dalam untuk kita bersaksi ya. Itu talenta yang Tuhan berikan, kita syukuri dan semuanya. Tapi ya gitu, saking sibuknya sehingga lupa dengan kesehatan, akhirnya ambruk, sakit. Karena musimnya kan musim panas dingin sehingga kalau kita nggak jaga kesehatan ya akhirnya itu tadi, tubuh itu lemah. Jadi minum es enak rasanya, tapi ya tahu sendiri akibatnya. Ya, kembali ke kesaksian tadi dari Bu Rosi tadi, memang kita bersyukur Tuhan semuanya baik. Tapi dari semuanya itu, meskipun kita diberkati, apapun masalah kita diberkati lebih, tapi kalau di dalam kehidupan kita tidak ada kehidupan damai, rasanya itu gimana? Gak ada ya, seperti orang gimana gitu ya, karena hilang pengharapan ya. Betul, karena damai itu adalah sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Di dalam sebuah masalah pun, kalau tidak ada damai, kita pun tidak akan tenang menghadapi masalah tersebut. Meskipun kita diberkati, semuanya berkat, tapi kalau tidak ada damai, kita juga rasanya gimana? Kita punya berkat banyak, tapi hati kita tidak ada rasa damai, tidak ada ketentraman. Nah, mari kita sama-sama belajar untuk firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 58. Kalau sudah bangkit berdiri, mari kita baca sama-sama. Lukas 12 ayat 58. Lukas 12 ayat 58. Kalau sudah katakan amin. Amin. Kok kurang kompak ya? Ada yang belum ya? Ya. Yuk, Lukas 12 ayat 58. Katakan amin kalau sudah. Amin. Yuk, amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah damai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu ke dalam penjara. Amin. Ya. Ya, silakan duduk. Ya, belum saya kasih duduk ya. Enggak, saya lihat Bu Pebi duduk ke atas, saya lihat ada apa kok di atas gitu loh. Saya jadi kurang fokus. Kok duduk ke atas ya, jadi kurang fokus saya. Ya. Ya, terima kasih, biar terang ya. Ya. Sini saya kasih tema kejarlah hidup damai. Jadi mari kita berusaha
mengejar hidup damai. Karena damai ini sangat-sangat penting. Ya. Ayat ini mengajarkan kita untuk kita bisa hidup damai dengan siapapun. Ayat ini. Supaya orang yang tidak suka dengan kita tidak menjadi musuh kita. Jadi di dalam ayat ini mengajarkan kita, baik itu musuh kita atau di dalam Tuhan tidak ada musuh ya. Tapi kebanyakan orang yang memusuhi kita. Nah, kalau orang yang memusuhi kita, kita berusaha supaya apa? Mengajarkan kita tetap damai dengan orang itu. Meskipun tuh dia musuh kita, maksudnya dia jengkel dengan kita. Supaya apa? Dia tidak menjadi lebih kejam. Kebanyakan orang di luar kita, kalau dia menjadi jengkel dengan kita, dia kebanyakan kalau jengkel malah lebih jengkel, malah lebih kejam lagi. Makanya kita nggak boleh punya musuh, lebih baik kita harus ada damai dengan siapapun. Berusahalah supaya apa? Kita tidak memusuhi mereka dan mereka akhirnya sadar. Jadi orang itu baik dengan saya. Meskipun saya jahati, dia tetap baik dengan kita. Nah, itu adalah kehendak Tuhan. Nah, supaya apa? Diri kita juga ada damai, tidak ada permusuhan. Nah, karena apa? Orang yang tadi bertindak otomatis dia mikir kalau kita jahat, dia mesti lebih jahat lagi. Karena apa? Pikiran orang dunia itu, kamu baik, saya baik, kamu jahat, saya lebih jahat lagi. Biasanya gitu. Jadi prinsip orang di luar kita itu mesti seperti itu. Makanya kita hati-hati. Kita harus tetap upayakan diri kita untuk tetap berdamai dengan siapapun. Jangan pandang bulu, itu siapapun. Nah, apa yang perlu diperhatikan supaya kita bisa hidup damai? Apa yang perlu kita perhatikan? Nah, di sini yang pertama, untuk supaya kita bisa hidup damai, yang pertama, selalu mendekatkan diri atau berlindung kepada Tuhan. Jadi selalu dekat sama Tuhan. Jadi dalam keadaan apapun kita harus tetap mendekatkan diri sama Tuhan. Melalui apa? Melalui doa-doa kita. Kita lebih dekat dengan persekutuan yang ada. Supaya apa? Kita lebih dekat. Iman kita lebih kuat. Karena kita berlindung kepada Tuhan. Mari kita baca Mazmur 34 ayat 17 sampai 19. 18 sampai 19, sorry. 18 sampai 19. 34 ayat 18 sampai 19. Mazmur 34. Ya, silakan baca. Ya. Orang-orang benar itu berseru-seru mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya, amin. Ya. Bila kita dekat dengan Tuhan, pasti kita orang-orang benar. Kalau kita dekat sama Tuhan, pasti kita ini orang-orang benar. Sudah diakui di dalam firman Tuhan. Nah, pasti kita orang-orang benar dan hidup kita pasti akan hati-hati dalam bertindak, dalam tingkah laku. Namanya orang benar, kita tetap hati-hati dalam bertingkah laku. Dan ayat ini menjelaskan, hidup orang benar bila berseru-seru Tuhan mendengar dan melepaskan dari segala kesesakan. Melepaskan dari kesesakan. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, kita berarti orang benar. Nah, orang benar, kalau kita berseru, apa tadi? Tuhan mendengar segala kesesakan. Ya. Nah, kesesakan itu apa? Kesesakan adalah sebuah masalah yang kita tidak mampu untuk mengatasinya dan Tuhan berjanji akan menyelesaikan sehingga kita merasa tenang dan hidup kita akan merasa damai. Jadi kesesakan itu apa? Kadang itu kita itu sesak sekali. Masalah kadang terhimpit, kita tidak mampu dalam mengatasi, mau menjerit gimana, ya. Tapi kalau kita di dalam sebuah pekerjaan, ada sebuah masalah, misalnya kita sedang menghadapi kerja atau ada masalah, kita nyanyi aja, berseru sama Tuhan. Nyanyi, nanti lah Tuhan pasti
hilangkan kesusahan kita, apa yang menjadikan permasalahan kita. Memang kadang iblis itu menggoda dalam hal apa? Sekilas pikiran kita itu sekelebat langsung, tadi kamu loh gini-gini ada masalah dengan orang itu loh gini-gini. Rasanya itu jengkel. Ya namanya iblis kan pasti menggoda. Tapi berusahalah langsung dalam nama Yesus keluar supaya apa? Ada rasa damai. Karena kita dekat sama Tuhan, malaikat Tuhan itu selalu menjaga kita. Supaya apa? Sering kita itu pasti, namanya iblis itu tidak akan tinggal diam. Siapa yang mau anak Tuhan selalu lempeng aja jalan, gak akan mau. Iblis itu pasti ada godaannya. Nah, tinggal kita menyikapinya bagaimana. Kalau ingin damai, mari kita puji-pujian, penyembahan. Supaya apa? Kita dekat sama Tuhan. Ya. Yang kedua, selalu menyadari sifat dan karakter orang lain. Nah, ini sangat-sangat penting. Selalu menyadari sifat dan karakter orang lain. Sering kita cekcok sama orang lain. Sering enggak? Kadang pikiran kita sumpek. Pikiran kita ada masalah. Kesenggol uang. Wis rasanya. Ya, rasanya masalah itu, emosi itu pasti. Ya enggak kan? Ya. Nah, makanya kita harus apa? Menyadari. Oh, sifatnya seperti itu. Oh, karakternya seperti itu. Sehingga apa? Kita merasa diri kita bisa damai. Karena apa? Menyadari bahwa sifat dan karakter orang itu seperti itu. Itu sangat sulit, tapi kita harus bisa mempelajari. Supaya apa? Kita bisa berkumpul, bisa bersama-sama dengan orang-orang yang berbeda-beda karakter. Mari kita baca Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Filipi 2 ayat 3 sampai 4, ya. Karena itu sempurnakanlah Dengan tidak mencari kepentingan. kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya tindaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, amin. Ya. Ayat ini menjelaskan supaya kita tidak egois dalam hidup ini. Tahu ya yang dimaksud egois ya. Jadi mementingkan diri sendiri. Ya. Selama kita mampu atau bisa, lakukan dengan kerendahan hati untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, terutama saudara seiman kita. Jadi selama kita mampu, kita sehat, kita maksudnya bisa beraktivitas, dan kita tahu saudara kita butuh perhatian, mari kita lakukan. Kita tidak egois, kita pentingkan saudara-saudara kita. Kita nggak usah di luar orang iman dulu, jangan. Kita pentingkan di lingkungan saudara kita seiman dulu, di dalam gereja kita dulu. Kalau kita gereja kita, saudara seiman kita sukses, semua sukses kan enak. Baru kita menjadi saksi di luar. Jadi lingkungan kita dulu, lingkungan saudara seiman dulu, kita perbaiki. Mari kita belajar supaya tidak egois dan kita tetap lakukan. Kalau selama diri kita mampu, sehat, mari kita lakukan. Ada minggu ini kok ada teman kita yang tidak datang. Kenapa ya? Mungkin sakit atau apa. Ayo besok sama-sama. Yuk, kapan hari apa? Ayo kita besok. Orang itu hanya dibesui aja, meskipun kita tidak membawa apa-apa, hanya datang aja, itu sudah senang. Kita nggak usah berpikiran, kita harus bawa apa-apa, nggak usah. Kita datang menjenguk dia. Kenapa kok hari Minggu nggak datang? Kita datang ke situ, kita mendoakan dia, kita kasih support, kasih semangat. Kita nggak tahu, tiap keluarga mempunyai permasalahan apa-apa, kita nggak tahu. Kita nggak ngerti, masalah mungkin bagi Bapak Ibu Saudara mungkin ringan, tapi bagi dia mungkin berat. Karena Bapak Ibu mungkin pernah melewati sehingga merasa ringan. Tapi kalau dia belum pernah merasa berat. Nah, itu butuh perhatian. Butuh dukungan. Mari, siapa yang nggak datang atau sekarang nggak datang, mari berkumpul. Ayo, siapa yang itu, yuk kita jenguk. Jangan inisiatif dari Bapak Gembala Ibu Gembala. Kalau bisa jemaat sendiri. Terus ngajak Bapak Gembala, ayo Pak, kita datang jenguk lah.
Kalau bisa itu jemaat sendiri, inisiatif. Kalau Bapak Gembala sih pasti inginnya menjenguk. Itu pasti, karena apa? Jemaatnya. Tapi yang paling penting itu saudaranya sendiri loh, jemaat. Sesama jemaat, jarang memperhatikan. Kalau Bapak Gembala pasti memperhatikan, pasti mendoakan. Itu pasti, karena jemaatnya. Tapi kalau bisa jemaatnya sendiri itu loh, saling memperhatikan, saling mendukung. Mari kita saling mendoakan. Doa, ayo WA grup, ayo kita, yuk kumpul-kumpul, yuk kita doa jam berapa bisanya loh. Gitu loh. Di sini Pak Paud juga nyopir ya. Kalau nggak ada damai, gopo emosinya ya. Namanya sopir pasti nabrak-nabrak nanti ya. Apalagi sepeda motor sekarang ngawur-ngawur wis. Pasti banyak emosinya. Pak Leno juga, malah Pak Leno yang itu ya, panas-panas ya. Sama itu turun digoda gini malah cepat emosi malah. Ya, makanya siapapun yang kerja seperti Pak Ali itu malah panas juga ya di bara api. Nah, panas malah itu di besi. Nah, busonya yang saya tahu di toko ya, kalau di toko malah harus ramah ya, harus ada kerendahan hati ya. Jadi harus tetap jaga Bu, harus sabar Bu. Iya, harus ada kerendahan hati ya. Ini harus diterapkan Bu. Harus ada damai, harus ada kerendahan hati. Nanti masuk toko, ada apa Pak? Mau beli apa? Wah, lari Bu. Nggak bisa buyar nanti. Malah tokonya nggak payu nanti ya. Tetap jaga. Karena apa? Kalau sekali cacat, orang itu pasti tidak akan kembali lagi. Kalau kita dinilai cacat, orang pasti tidak akan menggunakan kita. Padahal hanya sekali kita salah, kita sudah minta maaf. Tapi kadang namanya hati kalau udah luka, sulit orang-orang di luar kita itu memaafkan. Apalagi kerja sama dengan orang Cina. Seperti Pak Paud dengan orang Cina. Kalau sekali udah cacat, dia sudah tidak mau. Karena saya dulu sering ikut bos pribadi. Jadi kalau udah cacat sedikit, alah uang sekasa 500 rupiah loh, kalau nggak dikembalikan dieling-eling, dipikir kita mencuri. Oh iya, orang Cina itu seperti itu. Nilainya hanya beberapa persen, hanya berapa. Orang Jawa lah 500, saya orang Jawa. Tapi kalau orang Cina, kepercayaan sedikit pun itu membuat 500 rupiah, hitung-hitungan mesti apa administrasinya gini-gini kurang persen pun dia tetap itu. Tetap dihitung. Jadi hati-hati. Makanya kita belajar hidup damai supaya apa? Kita tetap merangkul saudara-saudara kita seiman. Ya. Yang ketiga, untuk supaya hidup damai, yang ketiga adalah selalu mempunyai jiwa yang mengampuni. Selalu mempunyai jiwa yang mengampuni. Mari kita baca Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan dia berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Iya, ayat ini sangat-sangat jelas. 7 kali dalam sehari. Loh, kesalahan ping 7 kon ngampuni. Loh, gimana itu? Ini firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. Lakukan. Supaya apa? Kita bisa hidup damai. Jadi dengan orang itu kita nggak ada perasaan jengkel satu dengan yang lain. Ini loh, datang kepadamu 7 kali minta maaf, harus mengampuni. Loh, memang sulit, tapi kita harus tetap belajar. Ayat ini betul-betul jelas supaya dalam hidup ini tidak ada akar pahit, kekecewaan, sakit hati, marah, dan seterusnya yang bisa membuat diri kita emosi. Sehingga kita menyimpan kesalahan orang terdekat kita. Jadi kita nggak boleh menyimpan kesalahan orang-orang di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, nggak boleh. Karena apa? Firman Tuhan suruh mengampuni, memaafkan. Mari kita belajar. Karena ini sangat penting. Supaya ayat ini menjelaskan supaya kita punya hati yang luas atau disebut luas hati. Kalau kita punya luas hati, jadi pikiran kita luas, tidak sempit. Jadi kita mudah memaafkan, mudah bergaul.
Jadi jangan orang blok-blok tertentu, oh ini blok saya suka dengan orang ini, oh ini musuh saya nggak suka. Jangan pandang seperti itu, tidak baik. Firman Tuhan menjelaskan mengampuni. Supaya apa? Tidak ada akar pahit, tidak ada kecewaan di dalam diri kita. Tidak ada sakit hati atau marah. Mari kita belajar mengampuni melalui apa? Memaklumi kesalahan orang dan bisa cepat untuk mengampuni. Kalau kita bisa melakukan, percayalah hidup kita akan damai. Jadi memaklumi sifat tadi loh, sifat orang-orang seperti tadi. Memaklumi kesalahan orang. Jadi kita harus segera mengampuni. Ya, siap untuk mengampuni? Kurang semangat. Siap untuk mengampuni? Haleluya. Ini saudara yang berjanji, saudara yang ngomong sendiri di hadapan Tuhan. Saya hanya menjalankan firman Tuhan. Jadi ini yang paling penting di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita bisa berinteraksi dengan tetangga, kanan kiri, dimanapun kita berada, kita tetap menjadi saksi. Ya. Untuk kita selalu hidup damai, yang keempat ini juga tidak kalah pentingnya. Yaitu apa? Selalu mengembalikan hak milik Tuhan. Nah, hak milik Tuhan ini biasanya hanya dengan orang-orang berpikiran dengan apa? Gaji. Padahal berkat yang kita diberikan sama Tuhan, sekecil apapun kita juga harus mengembalikan. Dalam saya kerja sampingan seperti servis, meskipun saya dapat 2.000, 1.000, saya kasihkan istri saya berdoa, saya ambil perpuluhannya. Padahal itu hanya 2.000, 1.000. Nilainya kecil, tapi itu juga berkat. Itu sebuah berkat. Saya kembalikan, saya bawa pulang ke rumah. Meskipun saya dapat tip dari siapapun, tip 5.000, 3.000, saya bawa pulang. Karena itu berkat. Saya bawa pulang, saya kasihan istri, saya doa bersama-sama. Karena apa? Istri adalah apa? Penopang di dalam rumah tangga. Jadi kita harus doa bersama-sama. Kita ambil 1/10-nya, kita doakan. Nah, kita doakan itu tadi, kita ambil 10, kita kembalikan ke, nggak tahu waktunya kapan, kita hari Minggu atau hari apa, kita kumpulkan sebanyak mungkin atau apa, terserah. Yang penting jangan sampai diambil. Kalau saya pribadi, meskipun simpel 2.000, langsung saya masukkan. Hari Minggu saya masukkan. Apa? Itu berkat. Nanti nggak tahu dapat berkat lagi, saya kasihkan itu. Tuhan itu menilai apa? Dari yang kecil dulu. Kalau gaji, pasti orang-orang pasti udah berpuluhan. Karena apa? Gaji udah dapat besar, gaji tiap bulan, tiap minggu. Tapi kalau berkat, jarang. Orang mengembalikan hak milik Tuhan itu jarang. Karena itu sangat penting, berkat loh. Orang-orang kadang menyepelekan, oh iki tipku, aku kena tuku es. Jangan, kita simpan dulu. Beli esnya buat uang saku kita yang kemarin, yang kita dapat berkat kemarin. Yang dapat berkat sekarang simpan, kita doakan dulu. Terus kita ambil perpuluhan, kita simpan. Jadi jangan sampai kita melupakan berkat Tuhan, kita kembalikan. Kalau kita tidak kembalikan, itu sama dengan kita mencuri. Kalau udah mencuri, otomatis fatal akibatnya. Jadi berkat kita tidak akan diberikan sama Tuhan. Sangat-sangat fatal. Suatu kesaksian buat saya pribadi. Dulu saya bujang, saya kerja di daerah pabrik mie sedap Gresik Manyar sana. Nah, di gereja GKT sana Gresik itu perpuluhannya itu tiap bulan. Kalau di gereja saya kan minggu pasti ada, dikasihkan tiap minggu kan ada kotak gini. Nah, kalau di sana itu tiap bulan. Jadi tiap ada perjamuan suci itu ada ada sebuah kolekte untuk depan untuk seperti adat istiadat tiap gereja kan beda-beda. Tiap bulan perjamuan dengan perpuluhan dikembalikan. Nah, pada waktu itu memang saya doakan, saya kembalikan, saya taruh di tas, saya simpan. Tapi namanya orang kos, anak kos, ya namanya kan pinjam. Nah, tapi pinjamnya bukan pinjam ke teman, pinjam perpuluhan. Nah, pinjam perpuluhan, enak makainya. Tapi tiap bulan mau membalikan gajinya, udah mikir sana, mikir sini, namanya anak kos, bayar ini. Untuk perpuluhan, lupa, ya bukannya lupa, nggak sanggup mengembalikan. Karena apa? Sudah kepakai, namanya uang kepakai, pasti sulit mengembalikan. Nah, mengembalikan itu nggak bisa. Nah, itu berlaku tiap bulan, beberapa bulan. Sampai hati saya nggak sejahtera. Nggak ada damai.
Karena apa? Ya itu tadi, berkat pun nggak ada. Makan ya cukup dari gaji. Kalau saya lapar di mie sedap itu saya tinggal ambil mie, saya masak dengan air panas dari boiler. Nah udah, makan mie itu tadi kan udah bisa kenyang kalau masalah makan. Nah cuma ini tadi loh, berkat itu nggak sejahtera, damai itu nggak sejahtera. Karena apa? Mengambil hak milik Tuhan. Saya kembalikan nggak bisa. Akhirnya suatu kelanjutan cerita, saya ada suatu masalah, bertengkar sama dengan teman sekerja. Karena tidak ada damai sejahtera, tidak ada tentram damai itu. Akhirnya digarai ya, saya pukul. Namanya orang, saya kan juga harga diri, saya pukul. Tapi akibatnya nggak masalah, tapi personalia manggil. Saya diancam, kalau kamu nggak keluar, nggak mengundurkan diri, kamu saya pidanakan di polisi. Nah, namanya mukul, ya kan? Pasti kan dipidana di polisi. Personalianya ngancam gitu. Nah, saya milih keluar apa milih di polisi? Ya pilih keluar saya. Loh. Akhirnya apa? Ya, akhirnya apa? Karena damai sejahtera tidak ada di dalam hidup kita. Sehingga apa? Buat masalah, sehingga apa? Ya itu tadi. Masalah diri kita sendiri. Ya itu hanya apa? Perkara apa? Hak milik Tuhan dicuri, sehingga Tuhan tidak menyertai hidup kita. Padahal sepele, berkat Tuhan, bukan upah loh, bukan gaji loh ya, upah loh ini berkat. Nah itu loh. Nah padahal sepele. Nah akhirnya pada waktu itu, akhirnya saya pegang, oh ya rek, saya nggak membalikkan Tuhan. Akhirnya terus saya dapat kerja dari sini, saya belajar mengembalikan hak milik Tuhan. Akhirnya sampai nikah, istri saya bilangi, masih pacaran, kamu harus balikan hak milik Tuhan. Istri saya nggak percaya karena dia masih Islam, nggak percaya. Akhirnya dia belikan celana untuk ulang tahun saya, pas dengan apa gaji dia senilai 120. Jadi untung si nukokno celana gak katut digawe itu dia sakit untuk berobat, atau dia orang tuanya sakit untuk ini atau apa. Banyak masalah yang terjadi itu kalau tidak membalikan Tuhan itu banyak sekali masalahnya. Akhirnya dia percaya. Akhirnya pada waktu suatu pernikahan kita punya utang. Nah punya utang namanya habis nikah pasti punya utang, itu lumrah lah, namanya orang nggak punya uang ya. Nah pada waktu itu istri saya ini ikut koperasi di dalam perusahaan kan ada hari raya kan harus mengembalikan uang koperasi itu tadi karena hari raya mau dibagi. Nah uangnya ini, gaji ini diambil sama bagian koperasi, jadi dia nggak tahu gajinya berapa. Nah saya suruh ingat-ingat berapa gajimu tadi, ambil, saya ganti uangnya dengan uang saya karena dia istri saya. Jadi karena saya kepala keluarga, saya tidak mau berkat Tuhan tidak turun. Akhirnya dia bilang segini, akhirnya saya minta maaf, minta ampun. Nah saya kembalikan perpuluhan Tuhan, milik Tuhan, saya minta ampun dengan Tuhan. Saya berdoa sama istri saya, berdoa, saya kembalikan bersama Tuhan meskipun dengan gaji saya. Karena apa? Dia istri saya. Karena serumah tangga gitu loh. Jadi nggak masalah. Karena memang kesalahan kita utang. Nah, akhirnya diambil, belum bisa bayar karena itu tadi. Tapi tetap gaji tadi berapa saya ingat, saya kembalikan. Saya nggak mau uang Tuhan ikut diambil dalam itu tadi. Akhirnya apa? Tuhan memulihkan pelan-pelan. Meskipun pada waktu itu saya hari raya ke Wonogiri, itu di pendeta Wonogiri dengan niat saya, impian saya dengan istri supaya dapat berkat dari pendeta ini. Ternyata enggak, hanya dapat doa, hanya dapat firman Tuhan. Nah, tapi dari situ kita dikuatkan. Meskipun tidak dapat berkat, sampai naik bis. Naik bis itu kurang 8.000. Saya enggak diusir sama kondektur sama supirnya. Iya, betul. Karcisnya turun sampai bypass Krian, dari Solo sampai bypass Krian. Meskipun turun Madiun bisa, minta uang bisa, tapi ya masa minta uang sama mertua kan nggak enak. Nah tapi kita berusaha, pas narik kita minta maaf sama kondekturnya, kurang, wis nggak apa-apa wis. Kondektur sama supirnya nanggung uang 8.000 saya. Itu tahun berapa? Tahun 2009 atau 10 saya lupa.
Nah itu 8.000 itu udah nilainya banyak. Itu ditanggung sama supir sama kondektur. Loh. Karena apa? Tadi saya per bulan, jadi berkat Tuhan ada. Nah, saya nggak sampai diusir sama bisnya tadi, tapi itu tadi. Ya, jadi berkat Tuhan itu tadi melalui apa? Kondektur sama bis tadi supirnya. Akhirnya kita bisa turun di bypass. Nah, dari bypass sampai sekitar jam 10 malam. Nah, 10 malam kita mau naik land, kita nggak punya uang, tinggal 2.000. Kita jalan. Ayo mas, nggak punya uang mas, uangku habis. Akhirnya sampai jembatan Jrebeng itu, jembatan panjang Krian Jrebeng itu ada land mandeki. Saya nggak punya uang mas, nggak apa-apa wis. Nah, loh bersyukur, nggak sampai melaku sampai tekan Ndirorejo. Nanti tekan Ndirorejo wis ekle. Padahal di jembatan itu, di jembatan istri saya itu udah angok-angok gini, rasanya itu mau jungkel. Maksudnya jungkel ke sungai gitu loh. Kan namanya beban toh, suatu masalah beban kan. Rasanya itu seperti nggak mampu, rasanya lihat sungai itu mau jebur dia, mau jebur. Tapi ya untung Tuhan itu tepat sehingga land itu ada. Langsung shred land ada, akhirnya apa? Kita bisa naik land. Meskipun dia apa ongkosnya gratis, dia mau gratis. Nah, dari situ kita tinggal uang 2.000, kita beli es batu. Beli es batu, terus di rumah ada morong seperti ceret itu loh, kasih es batu, kasih air, langsung satu ceret habis. Karena apa ya, haus toh, kan biar Solo sampai itu sampai nggak habis gimana itu tadi. Nah, itulah pertolongan Tuhan yang karena apa, kita mengembalikan milik Tuhan tadi. Nah dari itu ternyata besoknya istri saya itu nggak lupa kalau menyimpan uang di sakunya 20.000, jadi cukup buat seminggu. Tuhan bisa mencukupkan. Sampai saya kan kerja di wing pada waktu itu. Jadi mingguan kita gajian. Loh, suatu berkat. Kalau Tuhan itu akhirnya lambat laun Tuhan itu mengembalikan utang dengan kita tidak mengira. Jadi saya punya tanah di sebuah tanjungan. Saya nggak mampu meneruskan untuk kredit, saya nggak mampu. Saya kembalikan sama orang yang punya, saya kembalikan, saya nggak ngekredit, saya buang, maksudnya saya biarkan, saya nggak OT. Nah, orang ini mencari saya di kos-kosan, tahu kos-kosan saya, padahal saya alamat HP hilang semua, tapi orang ini tahu tempat kos saya. Akhirnya dia cari tempat kos saya, minta tanda tangan, akhirnya apa? Mengembalikan uang sesuai dengan utangnya tadi, bisa mengembalikan loh. Terus sisanya itu tadi orangnya juga mengembalikan, minta tanda tangan, malah padahal 400.000 rupiah sisanya. Saya nggak terlalu mikir. Nah kan itu namanya kredit kan, tanggung jawabnya hilang kan, ya sudah toh ya, kita nggak ikut. Tapi Tuhan mengembalikan dengan uang 2 juta dengan tanda tangan saya karena tanahnya dijual loh. Kan aneh gitu loh. Jadi kalau kita mementingkan Tuhan, membalikan hak milik Tuhan, berkat itu pasti ada aja. Jadi jangan lupa. Kalau gaji, saya pikir setiap orang pasti mengembalikan. Itu gaji itu pasti. Tapi 1/10 untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan dari ceperan-ceperan yang Tuhan berikan, jarang orang membalikan milik Tuhan. Makanya itu untuk supaya hidup damai, mari kita kembalikan. Supaya apa? Hidup kita ada damai. Jadi sesuai tema di atas, kejarlah hidup damai. Dan apa yang harus kita lakukan tadi? Yang pertama tadi apa? Selalu mendekatkan diri atau berlindung kepada Tuhan. Yang kedua, selalu menyadari sifat dan karakter orang lain. Yang ketiga, selalu mempunyai jiwa yang mengampuni. Yang keempat, selalu hak milik Tuhan. Saya ulangi lagi, yang pertama tadi selalu mendekatkan diri atau berlindung kepada Tuhan. Yang kedua, selalu menyadari sifat dan karakter orang lain. Yang ketiga, selalu mempunyai jiwa yang mengampuni. Yang keempat, selalu mengembalikan hak milik Tuhan. 4 poin ini mari kita lakukan supaya hidup kita ada damai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Mari saya undang pemain musik Pak Leno untuk kita pujian Kalau Ku Cari Damai.
ya saya undang untuk bangkit berdiri.